Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kedua masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Kerahiman ilahi dalam tindakan nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sampul majalah Time dalam salah satu edisi terbitan di tahun 1984 menampilkan foto yang sangat menarik. Foto itu menunjukkan sel penjara di mana dua orang duduk dalam kursi besi yang bisa dilipat. Orang pertama adalah seorang anak muda yang mengenakan jaket berwarna hitam, blue jeans, dan sepatu olahraga berwarna putih. Sementara orang yang lebih tua mengenakan jubah panjang berwarna putih dengan topi solideo di kepalanya. Keduanya duduk berhadapan dan berbincang-bincang dengan penuh perhatian. Mereka seolah-olah tidak ingin agar percakapan mereka tidak bisa didengar oleh orang-orang lain. Ternyata orang muda itu adalah Mehmet Ali Aksa, orang yang menembak Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei 1981. Dan orang yang lebih tua itu adalah Paus Yohanes Paulus II, korban yang ditembak oleh Mehmet Ali Aksa. Dalam gambar itu, Paus memeluk orang yang telah menembaknya dan memaafkannya. Ketika Paus Yohanes Paulus II meninggalkan sel penjara, ia berkata, "Apa yang kami percakapkan tadi tetap merupakan rahasia di antara kami. Saya berbicara kepada dia sebagai seorang saudara yang telah saya maafkan dan saya percayai." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang dilakukan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II, korban penembakan 13 Mei 1981 oleh Mehmet Ali Aksa terhadap pembunuhnya Mehmet Ali Aksa, merupakan salah satu contoh dari kerahiman ilahi Allah sebagaimana diwartakan oleh Santa Faustina. Santa Faustina dari Polandia merupakan rasul kerahiman ilahi yang sangat terkenal. Pada tanggal 30 April tahun 2000, jam 10 pagi pada hari Minggu kedua Paskah, Paus Yohanes Paulus II merayakan Ekaristi Kudus di lapangan Santo Petrus, Roma, dalam rangka pemberian gelar kudus kepada Santa Faustina. Gambar kerahiman ilahi dibuat berdasarkan penglihatan Santa Faustina yang melihat Yesus mengangkat tangan kanan dalam posisi hendak memberi berkat. Dengan tangan kiri diletakkan di jantung hatinya, dan dari situ muncul cahaya berwarna merah dan putih. Cahaya berwarna merah melambangkan darah Yesus yang merupakan sumber hidup jiwa-jiwa, sedangkan cahaya putih melambangkan air pembaptisan. Dalam gambar itu tampak pesan, "Yesus, aku percaya padamu." Secara simbolik, gambar itu menunjukkan belas kasih, pengampunan, dan kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan liturgi hari ini menampilkan kepada kita tentang Allah yang berbelas kasih. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa gereja purba bertumbuh setiap hari karena perbuatan kasih yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, yakni dengan berbagi, dengan berkorban, dan dengan mengasihi satu sama lain. Mereka menunjukkan kasih itu dengan membagikan apa yang mereka miliki kepada satu sama lain. Dalam bacaan kedua, Santo Petrus memuliakan Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam kerahimannya telah memberikan putranya Yesus Kristus yang menderita tetapi kemudian bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga. Kebangkitan Yesus Kristus telah memberikan jaminan kepada kebangkitan kita dan masuknya kita ke dalam surga. Akhirnya di dalam Injil,
khususnya bagian pertama. Kita dengar bagaimana Yesus percayakan kepada para murid tugas untuk mewartakan kabar gembira tentang kasih Allah. Yesus yang bangkit juga memberikan kekuasaan kepada para murid untuk mengampuni dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Dengan demikian, Yesus memberikan kepada para murid kerahiman ilahi untuk bisa mengampuni dosa-dosa orang atas nama Tuhan sendiri. Injil hari ini juga mengingatkan kita akan iman kita mengenai Kristus yang bangkit harus ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengampuni atau memaafkan orang lain sebagaimana telah ditunjukkan oleh Paus Yohanes Paulus II terhadap penembaknya Mehmet Ali Aksa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, marilah kita selalu berusaha untuk menunjukkan belas kasih Allah kepada orang-orang lain, teristimewa kepada mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Ingat teladan baik yang telah ditunjukkan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus II yang kini telah menjadi seorang santo atau orang kudus. Dia mampu memaafkan orang yang telah berusaha membunuhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.